Loh. Ternyata biawaknya yang ditangkap. Woi, lepaskan Sobat Otan. Ini tindakan yang salah dan gak patut dicontoh ya teman. Penangkapan biawak liar seperti ini akan mengganggu ekosistem alam. Karena peran biawak cukup penting untuk menjaga rantai makanan. Ia kerap memakan telur-telur kobra dan anak ular lainnya. Jika penangkapan biawak ramai dilakukan, maka dampaknya juga akan merugikan manusia loh. Ya ampun, apakah tujuan para penangkap biawak itu untuk membuat nasib Sobat Otan berakhir di atas wajan? Mungkin ada teman di rumah yang tidak asing lagi dengan kuliner biawak ini. Tapi masalahnya, olahan daging biawak masih terbilang ekstrim di Indonesia. Coba kita tanya-tanya pendapat dari beberapa teman Otan yuk. Pernah dengar dan pernah lihat sih, karena di daerah di kampung halaman saya memang itu lazim biasanya untuk penyakit kulit, obat itu dipercaya bisa menyembuhkan. Sejauh ini belum pernah baca yang fakta saintifik soal itu ya, jadi nggak percaya. Tuh kan, teman-teman Otan aja masih banyak yang ragu loh untuk mengonsumsi reptil satu ini. Mungkin para penikmat daging biawak benar-benar percaya manfaat yang ada pada reptil ini, khususnya untuk menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Sebenarnya teman di rumah sudah kenal dan akrab dengan Sobat Otan ini belum sih? Kadal berukuran cukup besar ini tersebar di daerah tropis seperti Asia, Afrika, dan Australia. Bahkan biawak punya jenis yang beragam loh, seperti Sobat Otan yang tinggal di sebuah pulau di NTT. Yaps, Komodo. Ada lagi nih biawak arboreal, yaitu biawak Papua atau yang disebut Varanus salvadori, yang terkenal jago banget manjat. Dan masih banyak lagi jenis lainnya. Namun yang menjadi perburuan manusia untuk dikonsumsi adalah biawak air tawar atau Varanus salvator. Hewan karnivora ini kerap ditangkap dan dipercaya sebagai obat berbagai penyakit. Tapi, apa iya mitos ini valid di bidang kedokteran? Yuk kita cari tahu. Nah, itu dia. Dokter Herna baru saja datang. Halo Dokter Herna. Hai Otan, apa kabar kamu? Baik dong. Dok, Otan boleh tanya-tanya sebentar ya? Oh, wah sebentar ya. Saya harus pakai sanitizer dulu untuk cegahan COVID. Siap. Jadi gini dok, Otan baru aja menemukan warung makan yang menjual daging biawak. Daging biawak? Iya dok, apa iya daging biawak itu lazim untuk dikonsumsi? Oh, daging biawak ya. Jadi gini, daging biawak itu sebenarnya konsumsinya sudah lama ya. Sebenarnya bukan baru sekarang ini sih. Dari dulu turun temurun itu sudah ada konsumsi daging biawak. Jadi ada beberapa suku di Indonesia yang memang punya budaya mengkonsumsi daging biawak. Oh, tapi kandungan apa sih dok yang terdapat pada biawak sampai sebagian orang mau mengonsumsi Sobat Otan? Nah, sebenarnya kalau kandungan gizi, dia mengandung protein, kemudian asam lemak, kemudian asam esensial. Tetapi untuk kandungan gizi yang persisnya yang bermanfaat, sebenarnya itu belum ada penelitiannya, Otan. Wah, kalau gitu, isu soal manfaat daging biawak untuk menyembuhkan berbagai penyakit hoax alias palsu dong dok. Itu dipercaya oleh secara turun-menurun nih. Katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit, contohnya penyakit kulit, gatal-gatal seperti eksim. Ada yang bilang juga untuk imunitas. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa bisa untuk asma dan beberapa penyakit lain. Tapi itu turun-temurun ya, dan sebenarnya belum bisa dibuktikan dengan pasti sih sebenarnya. Terus makanan apa ya dok yang lebih lazim dan aman dikonsumsi serta ampuh untuk menyembuhkan sakit kulit? Untuk menyembuhkan sebenarnya lebih tepat dengan terapi dari dokter
Ya, jadi makanan itu sebenarnya untuk mendukung dari terapi dokter itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada satu makanan yang khusus untuk menyembuhkan satu penyakit seperti itu. Lebih kepada nutrisi sebenarnya yang mendukung penyembuhan penyakit. Oh gitu toh. Jadi kalau mau punya kulit yang sehat, rajin-rajin konsumsi makanan yang tinggi vitamin ya? Seperti vitamin pada buah. Karena rasanya nggak diragukan lagi manis segernya.